Seperti sepasang mata berwarna merah menyala, bergerak mendekat sedang berjalan sendirian. Terus bergerak, sementara objek lain di sekitarnya dia mematung. Makhluk apa itu? Di tengah hutan belantara ini gua sendirian. Gua ketakutan. Kisah yang akan gue ceritakan ini terjadi di kisaran tahun 2005. Gua mengalaminya bersama Rai. Kejadian yang sepertinya menjadi titik balik atau apalah istilahnya. Karena setelahnya, gue jadi mulai menerima keadaan yang sering bertabrakan dengan frekuensi dengan sisi lain. Sekitar tahun 2005, kalau tidak salah masa liburan di tahun-tahun awal kuliah, waktu gue berniat untuk mudik ke Cilegon, dan akan mampir ke Bogor untuk menjemput Rai yang kebetulan libur kuliah juga. Kalian mudik bareng. Singkat kata, kami akhirnya sudah di dalam kendaraan menuju pulang. Seperti biasa, gue duduk di belakang kemudi. Rai bertugas sebagai DJ musik dan navigator. Tentu saja tidak ketinggalan ocehannya, terus-menerus menemani selama perjalanan. Kami tiba di kota Serang sekitar pukul 10 pagi. Ketika tiba-tiba Rai nyeletuk, mengeluarkan kalimat ajakan. "Bri, ada pantai yang gue baru denger. Namanya Pantai Rancencet. Kita ke sana yuk. Dengar-dengar katanya bagus. Kayak di Kuta." "Di mana tuh Rancencet, Rai?" "Daerah ujung kulon, Bri. Ya, jalan santai 6 jam lah dari sini. Gak usah lama-lama. Kalau udah gelap kita pulang." Begitu kata Rai. Dari kecil kami memang selalu begitu. Senang berpetualang. Mengunjungi tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Serunya, kami jarang merencanakan kegiatan atau perjalanan yang akan dilakukan. Lebih banyak dadakan. Seperti kisah yang gue ceritakan kali ini. Jadi, Rai mengajak gue untuk mengunjungi tempat wisata. Pantai yang letaknya di sisi selatan Pulau Jawa, Banten bagian selatan. Gue sendiri waktu itu baru dengar ada pantai yang namanya Rancencet. Lalu, tiba-tiba Rai mengajak untuk datang mengunjungi. Hingga akhirnya gue mengiyakan ajakannya. Toh, kami gak ada yang dikejar juga, dan rumah sudah dekat. Setelah sepakat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Rancencet. Gua lalu mengarahkan kendaraan menuju Pandeglang. Perjalanan ini akan memakan waktu kira-kira 6 jam perjalanan dari kota Serang. Waktu itu, road trip menyusuri jalan-jalan di Banten itu nyaris sama situasinya dengan daerah lainnya. Di beberapa bagian, kondisi jalan tidak terlalu bagus, walaupun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Bedanya dengan daerah lain, hanya sedikit dari banyak wilayah Banten yang menjadi daerah tujuan wisata favorit. Mungkin hanya Pantai Anyer yang paling terkenal. Selebihnya hanya tempat bagus yang masih jarang orang yang tahu. Gua dan Rai hanya mengandalkan insting dan tanya penduduk sekitar untuk mencapai tujuan. Satu-satunya informasi yang kami tahu, Pantai Rancencet dekat dengan Cibaliung, kota kecil di bagian selatan Banten. Maka, ke Cibaliunglah tujuan kami. Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Rancencet. Itulah kira-kira kota-kota yang harus dilalui. Waktu itu hari Kamis, bukan hari libur kerja, jadi perjalanan agak lowong. Target kami paling lambat jam 4 sore sudah sampai tujuan.
Perjalanan lebih banyak menemui hutan-hutan kecil dan perkebunan. Rumah penduduk hanya ditemui sesekali, kecuali kalau sedang melintas di salah satu kota. Suasana akan sedikit lebih ramai. Perjalanan menjadi semakin sepi ketika sudah melewati kota Labuan, lalu menuju Cibaliung, sedikit menyusuri pantai Tanjung Lesung yang cukup indah. Setelah lewat Tanjung Lesung, kami lalu harus berbelok ke arah kiri, dan jalanan mulai menanjak karena harus menaiki wilayah gunung dan perbukitan. Di daerah ini, perjalanan mulai semakin seru. Rumah penduduk semakin jarang. Kanan kiri jalan lebih banyak hutan, diselingi dengan perkebunan karet atau sawit. Hutan, kami lebih banyak melintasi hutan yang sangat rindang, karena di situ sudah semakin dekat ke dalam wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi begitulah. Ujung Kulon ini menurut gua salah satu tempat yang sangat menyeramkan. Kalau berniat untuk mencari hal-hal goib dan perhantuan. Gue pernah bermalam di dalam hutan Ujung Kulon bersama beberapa teman. Saat itu, kami banyak mengalami kejadian yang amat sangat di luar nalar dan tidak masuk akal. Tapi benar-benar terjadi. Nanti kapan-kapan gue cerita. Tidak malam ini. Mengesampingkan hal-hal yang seram tadi, Ujung Kulon ini termasuk tempat yang sangat indah. Hutannya masih amat sangat belantara. Pada beberapa wilayah, sinar matahari tidak bisa menembus masuk karena tertutup oleh rindangnya pepohonan. Di dalam hutan, gue pernah melihat pohon yang sangat besar. Batangnya berdiameter sekitar 3-4 meter. Besar sekali. Di Ujung Kulon inilah tempat tinggal dari hewan yang sangat langka. Badak cula 1. Hewan yang sangat lucu dan menggemaskan. Info terakhir yang gue dapat, badak ini jumlahnya hanya tinggal 42 ekor saja. Semoga tidak punah ya. Begitulah, Ujung Kulon memang banyak menawarkan keindahan alam. Sangat layak untuk jadi tempat tujuan wisata. Perjalanan antara Tanjung Lesung Cibaliung, keadaan dan situasinya sangat seru. Keluar masuk hutan belantara. Walaupun waktu itu masih siang, tetapi sudah agak cenderung gelap, karena jalanan lebih banyak tertutup pepohonan yang rindang. Siang begini aja seremnya, Bri. Gimana malam nanti coba? Begitu kata Rai. Makanya nanti kita nggak usah lama-lama. Serem juga lewat daerah ini malam-malam. Gue menjawab dengan kalimat yang berisi kegusaran. Akhirnya, sekitar jam 3 sore kami sampai di Cibaliung. Kota kecil yang benar-benar kecil. Hanya ada beberapa toko di sisi jalan. Tapi, rumah penduduk sudah cukup banyak terlihat. Di Cibaliung kami hanya melintas, mengejar waktu untuk segera sampai di Rancecet. Menurut penduduk yang kami tanya, jaraknya masih 20-an kilometer lagi. Nah, di wilayah setelah Cibaliung ini, jalanannya walaupun sudah beraspal tapi cukup sempit. Hanya bisa dilalui dengan nyaman oleh kendaraan kecil. Kalau berpapasan dengan kendaraan lain, salah satu harus mengalah dengan turun ke jalan tanah. Salah satu ciri dari wilayah yang sudah dekat dengan pantai adalah kami mulai sering melewati sungai, besar maupun kecil. Sungai-sungai ini nantinya akan bermuara ke laut. Ciri lainnya, banyaknya tanaman yang banyak hidup di tempat yang berair payau. Gua lupa nama tanamannya apa. Semakin mendekat ke pantai, semakin jarang kami melihat rumah penduduk. Tidak terlalu aneh, karena wilayah ini memang jauh dari kota besar. Dan juga banyak yang belum tahu kalau di sudut ujung kulon ini ada pantai yang katanya bagus. Papan berukuran kecil membentuk tanda panah ke kiri, bertuliskan Pantai Rancecet, menjadi patokan kami untuk memasuki wilayah yang sepertinya pantai.
Pintu gerbang hanya portal bambu yang menganga terbuka. Tidak ada orang yang menjaga. Kanan kiri dipenuhi ilalang liar dan semak belukar. Dari titik itu, pantai belum terlihat. Kami lalu memasukinya. Sepi, sama sekali tidak ada pengunjung. Mungkin karena hari sudah sore dan sebentar lagi gelap. Mungkin. Mulai banyak terlihat pohon kelapa yang berjajar rapi. Rumput kering dan ilalang masih terlihat memenuhi pemandangan. Belum bisa dibilang sebagai tempat wisata yang indah. Hingga akhirnya, beberapa menit kemudian rumput ilalang tiba-tiba berganti pasir laut yang terhampar luas. Tidak jauh dari situ, kami sudah melihat lautan lepas. Akhirnya kami sampai juga di tujuan. Turun dari kendaraan, kami melepaskan pandangan ke segala penjuru. Kesan pertama, pantai ini memiliki kontur yang landai dan sangat luas. Sejauh mata memandang ke kiri dan kanan, hanya terlihat garis pertemuan antara air laut dan pasir putih. Panjang sekali. Waktu itu cuacanya tidak terlalu cerah. Langit agak mendung dan angin bertiup cukup kencang. Gelombang lautnya tidak bersahabat, menimbulkan suara deru ombak yang bersahutan. Oh iya, wilayah ini termasuk wilayah pantai laut selatan Pulau Jawa, yang katanya termasuk wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Masih jam 5 sore, tapi sudah benar-benar sepi. Tidak ada orang sama sekali. Gua dan Rai duduk di atas pasir sambil memandang ke laut, berbincang menikmati suasana. Sebenarnya ini pantai yang bagus dan indah, tapi mungkin karena aksesnya masih kurang bagus dan jarak dari kota sangat jauh, jadinya sepi. Tapi mungkin kalau Sabtu Minggu rame, Bri. Begitu kata Rai menanggapi omongan gua. Ya mungkin, semoga aja gitu. Biasanya juga kalau di daerah pantai, sering ada warung-warung kecil di pinggirnya, menjajakan makanan atau jajanan untuk ditawarkan kepada pengunjung. Nah, di sini tidak ada, kosong aja, nggak ada warung atau orang jualan. Aneh kan? Suasana yang mulai semakin tidak enak. Mendekati jam 6, kami memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat sedang berjalan menuju kendaraan, langkah kami terhenti ketika melihat ada bangunan yang berdiri beberapa belas meter di sebelah kanan jalan. Kok tadi kita nggak lihat bangunan ini ya, Rai? Entah tidak memperhatikan atau gimana, kami memang tidak melihat ada bangunan ini ketika datang tadi. Ya mungkin saja karena terlalu excited melihat ke arah pantai. Kemudian kami berjalan mendekati bangunan itu. Kami penasaran. Bangunannya berbentuk rumah panggung tapi tidak terlalu tinggi. Semi permanen yang terbuat dari kayu dan bambu. Ketika sampai di terasnya, barulah kami menyadari kalau bangunan ini ternyata adalah hotel. Hotel yang tidak terawat. Lantainya dipenuhi debu dan daun kering yang bertebaran. Tidak jauh dari tempat kami berdiri, ada meja panjang yang sepertinya diperuntukkan sebagai meja lobi atau resepsionis. Lagi-lagi, kami tidak menemukan satu orang pun di tempat ini. Sepi dan kosong. Bangunan berbentuk segi empat yang besar. Kami menebak kalau kamar-kamar tamu berada di bagian belakang. Sepinya bangunan hotel membuat kami juga semakin lebih banyak diam tanpa suara. Terus memperhatikan keadaan sekitar yang menurut kami cukup aneh. Apa hotel ini masih beroperasi? Apa ada karyawan di dalamnya? Banyak pertanyaan di dalam benak. Lebih aneh lagi, walaupun sama sekali tidak ada orang yang terlihat, tapi gue merasa kalau banyak yang berlalu lalang. Tanpa suara, suasananya menggambarkan keramaian.
Tanpa wujud, situasinya seperti banyak orang. Hari yang mulai gelap, hotel tidak berpenghuni ini terlihat menjadi semakin kelam. Ada resonasi yang mengajak kami untuk tetap tinggal. "Bri, ada orang di dalam." Suara Rai memecah kesunyian. Ketika gue melihatnya, Rai sedang memandang pintu kaca yang ada di sebelah kanan meja lobi. Karena penasaran, gue jadi ikut mengarahkan pandangan ke pintu kaca itu. Benar kata Rai, ada orang yang sedang berdiri dalam gelap dalam ruangan di balik pintu kaca. Walaupun samar, tapi kami dapat melihat kalau itu adalah seorang laki-laki. Mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, berdasi kupu-kupu, bercelana panjang hitam. Dia berdiri diam memperhatikan dari dalam. Sesaat kami terpaku, seperti terhipnotis tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya, sosok itu membalikan badannya dan berjalan masuk lebih ke dalam bangunan, kemudian menghilang dalam gelap. "Ayo Rai, cabut dari sini." Gue mengajak Rai pergi setelah sadar kalau ada yang tidak beres dengan bangunan ini. Hotel yang aneh. Kami kemudian meninggalkan Panteran Cecet. Kelaparan. Sepanjang jalan pulang kami mencari tempat makan untuk mengisi perut. Tapi tidak ada hasil. Kota terdekat jaraknya sekitar 2 jam lagi. Masih cukup jauh. Sementara beberapa saat lagi waktu maghrib tiba. Tidak lama kemudian, kami melihat ada masjid kecil di pinggir jalan. Lalu kami berhenti untuk sholat dan beristirahat sebentar. Setelah selesai, kami lanjut perjalanan. Waktu itu masih sekitar jam 7, tapi terasa sudah seperti tengah malam. Jalan yang kami lalui sudah sangat sepi. Sangat jarang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Hanya sesekali sepeda motor yang terlihat melintas. Hutan rindang di kanan kiri jalan menambah suasana menjadi agak mencekam. Jendela kami biarkan terbuka sebagian, membiarkan angin malam untuk masuk. Ini juga yang membuat terdengar suara hutan yang sedang kami susuri, jalan di tengah-tengahnya. Benar-benar hutan lindung. Jalannya naik turun mengikuti kontur tanah. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraan kami. Tidak ada yang lain lagi. Awalnya banyak bahan perbincangan menarik. Kami masih ngobrol seru dalam kendaraan. Tapi semuanya agak berubah ketika sampai nyaris jam 10 malam kami belum juga menemukan kota atau minimal rumah penduduk. Selama nyaris 3 jam, kami berjalan di dalam hutan belantara. Seperti tidak ada jalan keluar. "Awas Bri!" Gua langsung menginjak rem dalam-dalam. Seketika itu juga mobil berhenti. Pandangan kami tertuju ke depan. Beberapa meter di depan mobil ada sesuatu yang menghalangi jalan. Awalnya, gue pikir itu batang pohon kelapa yang melintang memenuhi badan jalan. Karena bentuk dan ukurannya memang seperti pohon kelapa. Tapi ternyata bukan. Benda sebesar pohon kelapa itu ternyata bergerak. Setelah dilihat dengan lebih saksama, benda itu bersisik. Ternyata itu ular yang ukurannya besar. Ular yang sedang menyeberang jalan. Benar-benar ular yang sangat besar. Ular paling besar yang pernah kami lihat selama hidup. Kami tetap diam menunggu di atas kendaraan sampai ular itu benar-benar sudah pergi. "Sudah jam 10, Bri. Lo yakin kita nggak nyasar nih?" "Lah, dari tadi kan nggak ada jalan bercabang, Rai. Kita kan ikutin jalan satu-satunya ini. Nyasarnya di sebelah mana coba?" Perbincangan itu terjadi juga. Pertanyaan yang sudah ada di dalam pikiran masing-masing sejak jam 9 tadi. Ketika sudah 2 jam lebih, seperti hanya berjalan di dalam hutan tanpa menemukan keramaian.
Gua tidak begitu ingat pasti, tapi sepertinya sepanjang jalan kami tidak pernah menemukan persimpangan atau jalan bercabang. Hanya ada satu jalan yang kami lewati. Sepertinya begitu. Hingga akhirnya sekitar jam 11 malam, sesuatu yang sangat kami takutkan terjadi. Mobil mogok dan berhenti karena kehabisan bensin. Saling berpandangan di dalam gelap, kami seperti saling bertanya satu sama lain. Terdampar di tengah-tengah hutan belantara yang sama sekali tidak terlihat ada rumah penduduk, kosong dan sepi. Berdua kami turun dari mobil untuk melihat sekeliling. Siapa tahu ada bangunan atau rumah penduduk yang dapat kami singgahi. Ternyata sama sekali tidak ada. Hanya gelap gulita hutan belantara, diiringi oleh suara binatang malam yang saling bersahutan. Semakin menambah cekam suasana. Cukup lama berdiri di luar sambil terus memikirkan apa yang seharusnya dilakukan. Sampai suatu ketika, dari kejauhan kami melihat ada cahaya kecil yang bergerak-gerak. Ada dua obor yang berjalan bergerak. Jaraknya cukup jauh dari tempat kami berdiri. Dua obor itu seperti bergerak menjauh. "Lo tunggu sini ya, gue mau kejar orang yang bawa obor itu sebelum jauh dan menghilang. Pasti mereka mau nolong." Rai bilang begitu sebelum berlari cepat meninggalkan gua yang masih diam memperhatikan gerakan api obor. Sialan, kenapa malah gua yang ditinggal sendirian di sini? Begitu ucap gua dalam hati. Terlambat, karena Rai sudah keburu menghilang dalam gelapnya hutan. Tapi, pandangan gua terus memperhatikan cahaya api obor itu yang memang seperti bergerak menjauh. Sementara Rai sudah menghilang sama sekali di dalam gelap. Tidak terlihat lagi pergerakannya. Sampai akhirnya, cahaya itu juga menghilang dari pandangan. Hilang sama sekali, seperti tertelan di dalam gelap. Setelahnya gue menunggu Rai untuk kembali. Sesekali menyalakan lampu mobil sebagai pertanda untuk Rai kalau gue masih di tempat yang sama. Namun, ternyata setelah sudah sekitar 30 menit lamanya, Rai tidak muncul juga. Pada saat itulah perasaan gue semakin tidak enak. Rasa takut dan cemas semakin bertambah. Nyaris tengah malam buta, di hutan belantara gue sendirian. Hutan belantara ini seperti memandang dengan aneh, memperhatikan gue dengan caranya. Ada beberapa bagian yang seperti menertawai. Ada juga yang seperti sedang memperhatikan dengan senyum jahatnya. Seperti mengajak berinteraksi. Halusinasi. Mungkin juga karena gue semakin tercekam ketakutan. Selalu berpikir kalau ada sesuatu di belakang. Sampai akhirnya ketakutan semakin menjadi-jadi. Ketika beberapa belas meter di depan gue melihat ada sesuatu yang bergerak. Gue melihat ada seperti sepasang mata yang berwarna merah menyala. Bergerak, mendekat sendirian. Terus bergerak sementara objek lain di sekitarnya dia mematung. Kalau melihat dari tingginya, sepasang mata merah menyala itu sepertinya dimiliki oleh seekor anjing yang sedang berjalan dengan 4 kaki. Atau mungkin harimau. Saat itu gue belum tahu. Yang pasti, gue sedang berada di tengah hutan belantara, sendirian dan ketakutan. Secepat kilat gue langsung lari masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu. Ketika sepasang mata merah menyala itu terus saja semakin mendekat. Semakin jelas juga terlihat kalau sang pemilik mata adalah hewan sejenis anjing dengan ukuran yang cukup besar. Gua ketakutan, tapi karena penasaran, gua tetap melirik ke arah mata merah itu berada. Benar, setelah cukup dekat, barulah terlihat kalau mata merah itu berbentuk seperti anjing dengan ukuran yang besar. Tingginya lebih dari 1 meter. Sangat mengerikan melihatnya ketika binatang itu terus mendekati mobil.
Sampai akhirnya dia tepat berada di pintu samping. Sementara gua masih terus mengintipnya dari dalam, sambil ketakutan. Kemudian dia berhenti tepat di samping mobil. Posisi kami hanya terhalang pintu. Pada saat itulah jantung seperti berhenti. Tidak bisa bernafas. Hanya bisa melongo ketakutan ketika akhirnya gue dapat melihat cukup jelas bentuk dari binatang itu. Seperti anjing, berdiri dengan 4 kaki, berbulu panjang berwarna hitam. Tapi, keyakinan kalau makhluk itu adalah hewan menjadi berantakan ketika gue akhirnya dapat melihat kepalanya. Ternyata, kepalanya memiliki wajah seperti manusia. Gue dapat melihat dengan jelas karena akhirnya kami saling bertatapan. Hanya terhalang kaca mobil. Wajahnya tidak sehitam seperti tubuhnya, tapi berwarna layaknya wajah manusia yang pucat seperti sudah menjadi mayat. Ditambah, makhluk ini memiliki mata yang merah menyala. Gua sama sekali tidak bisa bernapas. Ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Semakin menuju pingsan, ketika secara perlahan dia mulai berdiri. Ternyata gua salah. Makhluk itu sebelumnya bukan berjalan dengan 4 kaki, tapi merangkak dengan 2 tangan yang berada di depan. Sosok itu akhirnya berdiri di samping mobil. Bentuk tubuhnya tinggi besar. Berdiri memperhatikan gua yang ketakutan di dalam mobil. Sosok yang sangat mengerikan. Lalu, perlahan tangan kanannya mendekat ke kaca mobil. Dia mengetuk kaca dengan kukunya. Gua semakin ketakutan, diambang pingsan. Hingga akhirnya, dia seperti mencoba membuka pintu yang dalam keadaan terkunci. Terus berusaha memaksa untuk membuka pintu. Setelah itu, gua tidak ingat apa-apa lagi. Sepertinya gua pingsan. Bri, bangun Bri. Suara Rai membangunkan gua yang masih berada di dalam mobil. Dia berdiri di luar dengan seorang bapak yang gua tidak mengenalnya. Ternyata hari sudah pagi, sudah tidak gelap lagi. Melirik jam tangan, sudah jam 7 pagi. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa antara gua dan Rai. Kami baik-baik saja. Lalu, Rai kemana saja semalaman itu? Apa yang dia alami? Kok malah kembali laginya pagi hari? Dilanjut besok ya.